Aksi Cina picu kemarahan Vietnam, membahayakan perdamaian. Tindakan Cina yang mengerahkan senjata dan pesawat-pesawat pembom atau bomber ke Kepulauan Paracel benar-benar memicu kemarahan pemerintah Vietnam. Pasalnya, kepulauan tersebut termasuk wilayah Laut Cina Selatan yang kini masih menjadi sengketa. Hanoi pun memperingatkan bahwa tindakan Beijing membahayakan perdamaian di kawasan tersebut. Meskipun Vietnam tidak menyatakan kapan pesawat-pesawat pembom itu tiba di Kepulauan Paracel, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lei Thi-Tu Hang mengatakan bahwa tindakan Beijing mengancam kedaulatan negara. Fakta bahwa pihak terkait mengirim senjata dan pesawat pembom. Demikian katanya pada hari Kamis seperti dilansir Reuters. Tidak hanya melanggar kedaulatan Vietnam, tetapi juga membahayakan situasi di daerah tersebut. Media Vietnam melaporkan, Beijing telah mengerahkan pesawat pembom H-6J ke Kepulauan Paracel meskipun telah terjadi peningkatan penumpukan beberapa peralatan militer Cina di wilayah tersebut. Kepulauan Paracel dan Spratly telah diklaim oleh Cina dan beberapa negara lain, termasuk Taiwan, Filipina, dan Vietnam. Namun di bawah kebijakan satu Cina, Presiden Xi Jinping, pulau-pulau tersebut tetap berada dalam klaim historis Beijing. Pada minggu ini, Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA menyelesaikan latihan tembak langsung di Laut Cina Timur. Latihan telah dilakukan selama 3 hari di wilayah tersebut yang akan dianggap sebagai tanda kekuatannya melawan Taiwan. Menurut Komando Teater Timur PLA, latihan tersebut dilakukan di sekitar Taiwan. Seperti di Kepulauan Spratly, Taiwan juga masih dianggap bagian dari Cina oleh Beijing berdasarkan kebijakan Xi Jinping. Pelatihan meletakkan dasar yang kokoh untuk memenangkan pertempuran sambil memoles kemampuan tempur pasukan. Demikian bunyi pernyataan militer Cina. Latihan tembak langsung oleh Cina tersebut dilakukan saat Angkatan Laut Amerika Serikat mengirim kapal perang yang lain melintasi Selat Taiwan. Amerika Serikat terus melakukan latihan ini untuk menggambarkan dukungannya terhadap kemerdekaan Taiwan dan kebebasan navigasi. Armada ke-7 Amerika Serikat yang bermarkas di Jepang melakukan operasi angkatan laut yang dikerahkan ke depan untuk mendukung kepentingan nasional Amerika Serikat di wilayah operasi Indo-Pasifik. Sebagai armada angkatan laut terbesar Amerika Serikat, Armada ke-7 berinteraksi dengan 35 negara maritim lainnya untuk membangun kemitraan yang mendorong keamanan maritim, mempromosikan stabilitas, dan mencegah konflik. Kapal perang USS Mustin adalah kapal ke-7 yang melewati Selat Taiwan tahun ini. Aksi unjuk kekuatan ini terjadi ketika Cina mengeluarkan peringatan kepada Amerika atas kunjungan Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Azar ke Pulau Otonom itu. Lantaran kunjungan Azar sebagai perjalanan tingkat tinggi pertama oleh seorang pejabat Amerika Serikat sejak tahun 1979, Cina memperingatkan perdamaian di kawasan itu sekarang terancam. Pejabat militer Cina Kolonel Ren Guoqiang mengatakan, Amerika Serikat harus menyadari bahwa Cina harus dan akan dipersatukan kembali, dan peremajaan besar bangsa Cina harus dan akan dicapai. Tindakan ini telah mengirimkan pesan yang sangat salah kepada otoritas Partai Progresif Demokratik atau DPP. Demikian ujarnya merujuk pada partainya Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Pihaknya mendesak ke Amerika Serikat untuk segera memperbaiki kesalahannya, menghentikan kontak resmi dan militernya dalam bentuk apapun dengan Taiwan, dengan sungguh-sungguh mematuhi prinsip satu Cina dan 3 komunike gabungan Cina Amerika Serikat, dan berjanji bahwa insiden serupa tidak akan terjadi lagi. Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari Cina. Masa depan Taiwan terletak pada reunifikasi dan kesejahteraan rekan senegara Taiwan terletak pada peremajaan nasional. Vietnam mengecam keras Cina, bahkan menyebut Cina membahayakan perdamaian. Hal itu terjadi akibat munculnya pesawat bomber Cina di Kepulauan Paracel. Kepulauan itu adalah wilayah sengketa Vietnam dan Cina di Laut Cina Selatan. Fakta bahwa pihak terkait mengirim senjata dan pembom tidak hanya melanggar kedaulatan Vietnam, tetapi juga membahayakan situasi di daerah tersebut.
Demikian kata juru bicara Kementerian Lady Tuhang, dikutip dari Reuters. Sayangnya, ia tak menyebut pasti kapan pesawat itu masuk ke Paracels. Belum ada komentar resmi dari pemerintah China. Namun baru-baru ini media China melaporkan Beijing mengerahkan jet tempur dan satu pembom H-6J ke Paracels. Sebelumnya, China mengklaim 80% wilayah Laut Cina Selatan sebagai areanya melalui konsep 9 garis putus-putus. Ini membuat sejumlah negara menjadi tegang. Selain Vietnam, ketegangan juga terjadi dengan Malaysia, Brunei, Filipina, dan Taiwan. Beberapa bulan ini saat dunia sibuk dengan corona, China pun intensif melakukan latihan militer di perairan tersebut. Sementara itu, kapal penjaga pantai China, Zhongkou Haijing 5204, terlihat berada di blok 06.1 di Laut Cina Selatan. Padahal, area itu adalah wilayah ekstraksi minyak dan gas dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil laut Vietnam. Duta Besar Vietnam untuk India, Pham Xuan Khao, memberitahu Menteri Luar Negeri India Harsh Shringila tentang situasi keamanan yang memburuk di Laut Cina Selatan. Hal ini dilakukan setelah Tiongkok mengirim pesawat tempur dan pembom di pulau yang disengketakan. Dikutip dari pikiran rakyat.com dari Times of India, sumber-sumber diplomatik menggambarkan Vietnam mengungkapkan tekadnya untuk mencoba menggandeng kemitraan strategis komprehensif yang kuat dengan India. Tiongkok mengirim pesawat pengebom H-6J awal bulan Agustus ini ke Pulau Bodi di Kepulauan Paracel yang mengalami sengketa. Menurut media pemerintah Tiongkok, pengerahan pesawat itu untuk memungkinkan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA menekan aktivitas militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Vietnam yang juga mengklaim Paracel menanggapi tindakan tersebut dengan menyebutkan tidak hanya melanggar kedaulatan negaranya, tetapi juga membahayakan situasi wilayah sengketa. Kedua pejabat India dan Vietnam bertemu untuk membahas perkembangan terkini terkait meningkatnya klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Selain meningkatkan hubungan pertahanannya dengan India, Vietnam juga telah mengupayakan fungsi yang lebih tinggi dalam mengeksplorasi blok minyak dan bensin di lepas pantai di Laut Cina Selatan. Vietnam mengatakan wilayah tersebut berada dalam zona keuangan unik. India sebelumnya membantu Vietnam membeli kapal patroli untuk melengkapi pertahanan tambahan. Sementara itu, Amerika Serikat telah menuduh Tiongkok memperlakukan Laut Cina Selatan sebagai kerajaan maritimnya. India juga menegaskan kembali bahwa negaranya berdiri teguh untuk kebebasan navigasi dan penerbangan serta perdagangan yang sah tanpa hambatan di perairan dunia ini, sesuai dengan peraturan di seluruh dunia termasuk UNCLOS. India juga telah menyebutkan Laut Cina Selatan merupakan bagian dari kepentingan internasional dan memiliki keingintahuan yang tetap dalam perdamaian dan stabilitas di wilayah itu. Sama seperti India, Vietnam dan negara penuntut lainnya menuduh Tiongkok melakukan klaim sepihak atas wilayah Laut Cina Selatan.